Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ramo Deni Roluman Gaul, MPM E1I 018030, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Yarjuan SPI MSI. Di sini saya mengambil wilayah pesisirnya itu tepatnya pada wilayah pesisir Kota Sibolga, di mana Kota Sibolga ini berada pada Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi permasalahan pada wilayah pesisir Kota Sibolga ini adalah perubahan lingkungan Kota Pesisir Sibolga terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Yang pertama itu perubahan fisik pesisir pantai Kota Sibolga, yang dimana perubahan fisik pantai Kota Sibolga yang paling terlihat adalah pembangunan yang menjorok ke arah laut, di mana pemukiman dan bangunan perikanan menjadi bangunan yang paling banyak menyebabkan perubahan ke arah laut. Majunya bangunan ke arah laut disebabkan semakin banyaknya pendatang yang menetap di Sibolga. Meningkatnya pendatang dapat menyebabkan peningkatan luasan pada lahan tersebut, yang dimana memaksa masyarakat membangun rumahnya di atas laut. Sedangkan faktor penyebab mundurnya wilayah bangunan ke arah daratan menurut pengamatan itu disebabkan oleh faktor bencana alam seperti gempa, badai, dan peningkatan permukaan air laut. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan ekologis pesisir Kota Sibolga. Yang paling konkret pada perubahan ekologis pesisir Kota Sibolga ini adalah ekosistem mangrove, di mana ekosistem mangrove di Kota Sibolga telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kegiatan manusia menjadi faktor utama berkurangnya luasan kawasan hutan mangrove tersebut, di mana kawasan hutan mangrove ini dijadikan sebagai alat untuk keperluan pribadi, keperluan pemukiman dan bangunan perikanan, di mana kayu dari mangrove ini dijadikan sebagai bahan untuk pancak pondasi rumah, pembangunan kayu bakau untuk pembuatan arang, dan digunakan untuk alat-alat untuk membantu pada rumah. Yang berikutnya itu adalah pengaruh perubahan lingkungan pesisir terhadap nelayan pantai Sibolga. Yang pertama itulah aspek sosial, di mana aspek sosial ini mempengaruhi yang pertama waktu melaut bertambah lama, yang kedua penggunaan cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan, yang ketiga munculnya konflik antara golongan nelayan. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan, penurunan tingkatan pendapatan, dan biaya melaut yang semakin meningkat. Yang berikutnya adalah solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan wilayah pesisir terhadap perekonomian pada masyarakat Kota Sibolga ini adalah yang pertama, memobilisasi peran anggota keluarga, di mana dapat kita ibaratkan nelayan itu adalah sebagai kepala rumah tangga, dan istri dan anak dan putrinya dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kita misalkan sang istri dapat menggunakan halaman dari rumah itu untuk berjualan sembako dan semacamnya, dan sang anak dapat membantu sang ayah pergi berlayar, dan sang putri dapat menjadi juru lelang pada pasar-pasar ikan. Kemudian yang berikutnya itu adalah menambahkan alat tangkap baru, di mana strategi dalam menambahkan alat tangkap baru dilakukan dengan menggunakan dua alat. Misalnya yaitu menambahkan alat tangkap jaring dan pancing, maupun menambahkan jumlah alat tangkap lainnya. Baru berikutnya diverifikasi pekerjaan, yang dimana pada diverifikasi pekerjaan ini adalah pada saat si nelayan tidak dapat berlayar atau dalam keadaan cuaca buruk, si nelayan ini dapat menggantikan pekerjaan nelayan itu dengan pekerjaan sampingan, misalnya seperti menarik becak ataupun menjadi kuli bangunan. Kemudian soal yang kedua itu adalah dimensi apa yang diperlukan pada
perubahan lingkungan wilayah pesisir Kota Sibolga terhadap perekonomian masyarakat ini, yaitu menurut saya yang perlu digunakan adalah dimensi ekologis, di mana pada dimensi ekologis ini membahas tentang eko atau tempat pada Kota Sibolga ini, terutama pada ekosistem mangrove, di mana pada saat ekosistem mangrove itu sudah mulai menghilang atau luasannya sudah berkurang, dihimbau kepada masyarakat sekitar atau masyarakat pesisir dapat menanam kembali mangrove yang baru dengan bibit yang baru, dan di sini juga diperlukan kontribusi dari pemerintahan untuk memperhatikan wilayah pesisir, karena kita ketahui wilayah pesisir ini mempunyai manfaat yang sangat besar bagi suatu negara. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.